Halo bosku, welcome back to my channel di Rumah Discuss. Nah, setelah beberapa bulan kita nggak ketemu dan akhirnya sekarang kita bertemu lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya sedang berada di tempat lama dan saya kebetulan 2 bulan ke belakang saya ada di luar kota. Jadi saya nggak sempat membuat video lagi teman-teman. Nah, kali ini saya akan melihat kondisi ikan di sekitaran kita ya teman-teman, karena beberapa hari ini kondisi ikan di sini tuh nggak kita lihat-lihat karena kebetulan saya juga baru pulang dari luar kota dan kebetulan ada yang merawat, tapi merawatnya tuh nggak maksimal, hanya sekedar merawat saja, memberi makan dan juga bisa dibilang hanya memberi makan saja ya. Bahkan untuk airnya ini saya rasa itu nggak diganti dan bahkan kotoran-kotoran di bawah sini pun itu nggak diganti ya. Bukti kalau ikan diskus itu ikan yang kuat teman-teman. Kita tinggal berbulan-bulan dia masih sehat walafiat nih teman-teman, bisa lihat nih kondisinya tuh. Nih mohon maaf sekali teman-teman karena saya suaranya agak sedikit bindeng karena saya juga lagi flu ya beberapa hari ini, mungkin karena faktor cuaca mungkin ya, atau saya juga nggak tahu. Nah kita room tour aja mungkin ya. Setelah 2 bulan kita nggak kemari, kita lihat kondisinya di sekeliling ini seperti apa gitu teman-teman ya. Ini kebetulan banget di sini cuacanya nih sangat panas dan nih badan saya ini basah dan berkeringat juga, padahal ini di malam hari. Nah mungkin ini adalah salah satu faktor untuk kestabilan suhu ikan diskus ini sehingga terjaga. Nah nanti kita akan bahas sampai di situ ya teman-teman detailnya. Jadi teman-teman ini mohon maaf lagi teman-teman kalau seandainya video ataupun audio yang saya bikin itu kurang maksimal, kurang profesional karena kita belum persiapan nih. Nanti kedepannya teman-teman doain semoga saya bisa bikin video di YouTube ini semaksimal mungkin supaya nanti teman-teman bisa melihat ataupun pemahaman teman-teman itu jauh meningkat dari cara bicara saya. Oke teman-teman. Nah, jadi kita akan room tour dulu teman-teman. Kita awal dulu dari yang sebelah sini. Di sini tuh sama seperti dulu. Sebenarnya tampilan di belakang-belakang ini tuh sama seperti dulu nih, nggak ada perubahan ya. Hanya saja ikan diskusnya aja sama ikan-ikan yang kecil-kecil ini perubahannya aja yang kita review. Kalau yang lain-lainnya nggak perlu karena sama. Nah ini adalah ikan arwana nih teman-teman, bisa lihat ini arwananya nih silver. Harusnya dia silver red. Jadi karena nggak diburgerin, jadi alhasil dia hanya silver saja. Nah di sini coba teman-teman bisa lihat nih, di sini tuh kotorannya ya. Ini kotorannya nih banyak sekali. Ini airnya juga selama 2 bulan nggak diganti. Bayangkan coba, dia ikannya masih sehat walafiat. Nah besok kita ganti semua. Di sini tuh sampai mengkuning ya. Nih teman-teman kalau bisa lihat airannya kuning. Ini kuning bukan karena apa-apa ya, karena nggak diganti selama 2 bulan nih. Bayangkan saja coba. Tapi di sini ada ikan kecil nih. Ini ada ikan kecil untuk ikan aquascape nantinya ya. Jadi di sini tuh ada banyak sekali varian nih. Nah, di sini ada ikan diskus yang selama 2 bulan nih, 2 bulan nggak kita apa-apain. Maksudnya nggak diganti airnya, bahkan nggak dibersihin bawahnya. Berarti cuma diberi makan gitu aja ya. Tapi hasil alhamdulillahnya selama 2 bulan ini ikannya nggak trouble. Jadi ikannya sehat nih, nggak oleng juga dan warnanya juga masih strong. Nah ini supaya kita ikannya nanti nggak oleng ataupun supaya mempertahankan kualitas body sama warna, besok kita akan coba kuras lagi supaya nanti ikannya yang di sini tuh lebih fresh lagi. Nah di bawah ini nggak ada apa-apa ya, kosong ya karena memang belum diisi gitu teman-teman. Nah di belakang sini kalau teman-teman perhatikan, sini tuh ikan diskus juga yang berbagai varian. 2 bulan nggak diapa-apain, air nggak diganti, bawahnya ini kotorannya ini tuh nggak dibersihin, tapi alhamdulillahnya ikannya sehat nih. Ini berkat apa bang? Nah nanti kita akan jabarin kenapa ikannya bisa sehat kayak gini selama 2 bulan nggak diapa-apain, nggak diganti air, bahkan nggak dibersihin nih, hanya diberi makan saja nih, tapi ikannya sehat nih teman-teman nih. Mantep kan? Nah nanti kita akan explore nih apa sih rahasianya gitu. Nah ini di bawah nih kotor banget nih teman-teman bisa lihat.
Di bawah juga nih ada ikan diskus nih yang masih sedang ukurannya, selama 2 bulan juga nggak diapa-apain. Parah nih, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di belakang sana tuh masih ada ikan yang kecil loh, diskus yang begitu parah kotornya. Di belakang sini juga masih ada yang sama sebenarnya ya, nggak ada perubahan apa-apa, cuman dia hanya perubahan di ikannya aja. Kalau dari tempat-tempat ini enggak. Nah, ini seperti ini rak-rak kayak gini nih, nanti kita akan isi lagi ya. Nah, jadi ini rahasianya teman-teman. Kenapa ikan diskus yang di sini selama 2 bulan nggak kita apa-apain, alias hanya diberi makan saja, bahkan airnya yang ada di sini, kotorannya yang ada di bawah sini itu nggak dibersihin, tapi dia sehat. Nah, rahasia yang pertama tuh adalah air. Nah, air teman-teman itu sangat berpengaruh sekali ya. Jadi kalau teman-teman udah maksimal mungkin dalam pemeliharaan ikan diskus, tetapi dia masih oleng ataupun masih sering trouble, sering jamuran, nah itu dia di airnya. Jadi airnya itu harus stabil dulu, harus fresh dulu, sesuai dengan habitatnya ini, baru bisa teman-teman melihara ikan diskus. Nah, yang kedua ini adalah faktor pengaruh juga nih, suhu. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di sekeliling saya ini tuh di sini tuh nggak ada ventilasi ya teman-teman, ruangan tertutup, dan ini tuh kalau teman-teman masuk itu sangat panas. Nah, saya aja hanya beberapa menit di sini ini itu panas banget nih sampai basah. Masalah air di rumah, airnya tuh diendapkan dulu sampai 3 hari ataupun paling cepat itu sehari semalam, itu dengan catatan pakai aerator ya. Nanti setelah itu baru dituangkan di akuarium seperti ini. Nah, itu mudah-mudahan bisa membantu ikan teman-teman itu nggak oleng. Tapi kalau memang kualitas air di rumah teman-teman itu udah bagus, ya hasilnya seperti ini teman-teman. Kita biarkan saja selama 2 bulan. Ini saya selama 2 bulan loh ini nggak diapa-apain, hanya diberi makan saja. Bahkan kotoran-kotoran ini teman-teman bisa lihat nggak diapa-apain loh, nggak dibuang, bahkan itu ikannya alhamdulillah sehat gitu. Nah, itu adalah faktor air ya. Nah, yang kedua nih makanan ya. Yang pertama air, yang kedua suhu, yang ketiga nih makanan. Makanannya teman-teman diusahakan kasih makan cacing beku sama plankton. Kalau bisa cacing beku itu plankton ya, diseling-seling. Kalau mau lebih bagus lagi pakai burger pattern. Kalau campur-campur seperti ini, karena pattern itu dia akan menyesuaikan sama body ikannya. Misalnya ini merah kan, nah kalau kasih pattern itu burger pattern, nanti dia akan menyesuaikan sendiri merah. Nah, terus kalau ada yang kuning. Nah, kalau teman-teman ngasih burger hanya merah saja, sedangkan yang di dalam sini itu bervariasi variannya, dia akan nanti warnanya ke merah, yang kuning akan menjadi merah, yang biru akan menjadi merah. Alhasil warna yang ada di tubuhnya ini tuh nggak bagus lagi, dia akan terkontaminasi dan warnanya akan
menjadi bias gitu. Dia nggak bagus, itu akan menurunkan nilai jual dari ikan diskus tersebut gitu teman-teman. Nah untuk burger sendiri teman-teman jangan khawatir ya, di di link saya ada, di Tokopedia-nya ada, nanti teman-teman bisa klik aja kalau mau beli. Saya bukan promosi tapi hanya menyarankan teman-teman jika ingin mau membeli pattern burger pattern tapi nggak tahu di mana gitu teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat nih, ini kan ini alhamdulillah ya sehat semua. Nah ini berkat suhu yang bagus juga ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat nih, kalau saya di sini tuh hanya beberapa menit saja berkeringat loh. Nih luar biasa kan. Nah ini adalah salah satu yang membuat faktor kesehatan ikan juga gitu. Tapi nggak sehat untuk kita karena kan lama-lama di sini panas gini. Ini baju saya sampai basah banget nih, luar biasa teman-teman ya. Nah di sini teman-teman nih, inilah bukti kalau ikan diskus ini adalah ikan yang kuat. Dengan catatan ya, dengan catatan air itu udah sefrekuensi sama ikan diskusnya. Tapi kalau teman-teman bilang, bang ikan diskus saya kemarin baru dimasukin udah meninggal ya. Nah itu teman-teman jangan kecil hati dulu. Nah teman-teman harus pelajari dulu ininya ya, airnya seperti apa kayak gitu. Jangan langsung menyalahkan kualitas ikan yang nggak bagus ataupun lemah. Nah, belum tentu ya ikan yang di sini yang sehat nih dibawa ke tempat teman-teman, di rumah teman-teman itu belum tentu bagus kayak gini. Maksudnya belum tentu sehat kayak gini gitu. Bisa saja nanti di sana ikannya bisa langsung mati selama beberapa jam karena faktor dari air gitu. Nah, belum sama juga misalnya nanti ikan yang sehat itu di rumah teman-teman belum tentu sehat di sini gitu karena faktor airnya itu sangat berpengaruh. Jadi ikan ini kan namanya makhluk air ya. Jadi yang harus diperhatikan pertama itu adalah air. Itu yang paling pertama, air ya. Jadi kalau airnya bagus, aeratornya pun kecil. Seandainya kalau airnya bagus, dia akan ikannya sehat. Tapi ikannya akan naik ke atas karena kekurangan oksigen. Nah sebenarnya faktor penunjang yang di dalam akuarium ini air, suhu, aerator itu untuk yang gelembung-gelembung itu untuk suhu untuk oksigen mereka gitu ya teman-teman. Nah ini adalah menandakan ikan diskus yang sehat. Jadi mungkin tipsnya itu aja. Nanti di next video kita akan bahas cara supaya nanti ikan diskusnya ini begitu udah ditinggal lama, tapi nanti kita akan uras lagi dengan metode yang baru nih yang teman-teman belum tahu ya. Jadi teman-teman kan kalau menguras ikan kan disedot nih bawah-bawahnya aja, dikurangi airnya, baru diisi lagi. Itu yang biasa umum dilakukan kan. Nah nanti kalau saya nih agak sedikit berbeda. Nah kalau teman-teman penasaran nanti ikutin video saya ya. Jangan lupa di like, di subscribe ya supaya teman-teman bisa tahu tentang ikan diskus ini. Oke teman-teman, salam perdiskusan.